Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya yakin dan percaya bahwa sahabat kabari senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan, dan juga diberkati Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah ucaplah syukur senantiasa. Saya akan bacakan dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, terima kasih dan ucapan syukur itu berbeda. Kata terima kasih biasanya kita ucapkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan baik kepada kita, atau seseorang yang telah menolong kita, atau seseorang yang memberikan sesuatu kebaikan ataupun berkat kepada kita, maka kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Sedangkan bersyukur ini berbeda. Bersyukur biasanya ini kita ucapkan oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita diberkati Tuhan, tetapi ketika kehidupan kita berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, atau ketika kita berada dalam kesulitan, kita harus senantiasa mengucap syukur. Dan kalau kita melihat bahwa surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus pada waktu itu adalah bahwa dia bukan dalam keadaan bebas, tetapi dia masih dalam penjara. Tetapi dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus, jemaat yang hidupnya bebas, jemaat yang senantiasa dikasihinya. Dia berkata kepada mereka, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini adalah ucapan syukur yang sangat komplit. Kenapa saya katakan sangat komplit? Sebab dikatakan di situ, ucaplah syukur senantiasa. Jadi ucaplah syukur senantiasa, bukan pada momen-momen tertentu saja, bukan pada momen-momen ketika kita menerima kebaikan daripada Tuhan, ketika hidup kita diberkati Tuhan, kita mengucap syukur, bukan hanya pada waktu itu, tetapi dikatakan di situ senantiasa. Jadi dengan kata lain, senantiasa ini menekankan dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan atas segala sesuatu, atas segala sesuatu. Jadi atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat dan mengajak jemaat di Efesus supaya mereka senantiasa memiliki kebiasaan baru untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Di sini perlu kita memahami bahwa kehidupan dalam mengiring Tuhan itu berbeda dengan kehidupan orang yang saat ini tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki kebiasaan yang baru, yaitu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Karena kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kita ini ada dalam penyertaan Tuhan. Kehidupan kita ini ada dalam perlindungan Tuhan. Meskipun keadaan kita sulit, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Meskipun saat ini kita mungkin berada dalam kekurangan, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Meskipun keadaan kita saat ini lemah, tubuh kita atau kita sakit, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita, tidak peduli kepada kita, tetapi Tuhan justru ada bersama dengan kita. Di sini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, meskipun dia ada di dalam penjara, bukan berarti Tuhan membiarkan Rasul Paulus sendiri, tetapi Rasul Paulus sangat merasakan dan menyadari akan penyertaan Tuhan ketika dia ada di dalam
penjara. Jadi dengan kata lain, bukan situasi dan kondisi yang membuat kita bisa mengucap syukur, tetapi yang bisa membuat kita mengucap syukur adalah karena kita masih punya Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang senantiasa menuntun, melindungi, memelihara, dan menolong kita. Bagi Paulus, keadaan tidak bisa menghalangi dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi tidak bisa menghalangi dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dari Efesus, dan yang diusahakan supaya jemaat di Efesus juga bisa mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di sini kita perlu belajar. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kehidupan kita ada dalam kontrol Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan masih mengontrol kehidupan kita. Situasi kondisi yang ada masih dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan masih sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terlebih daripada itu, Tuhan masih sanggup untuk memelihara dan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Meskipun keadaannya menurut kita tidak memungkinkan untuk mengucap syukur, tetapi ketika kita mengucap syukur, maka kita akan mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita setuju dengan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita setuju bahwa kehidupan kita ini senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan Tuhan pasti membela, dan Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biar Engkau Tuhan yang membangkitkan dalam diri kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena kami yakin dan percaya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu adalah pengakuan kami bahwa Tuhan masih mengontrol kehidupan kami, bahwa Tuhan masih menyertai kami, dan bahwa Tuhan masih sanggup untuk memelihara dan juga memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.